datang tabib yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Unsay dosa isude, ainu ngamate Jesus, dan jujurona imuse parholong roha Jesus. Ulini baritai, lasni roha boloni, sai dipuji rohaki, Jesus, Jesus, Yesus. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh itu. Yesus peduli kepada orang miskin. Yesus peduli kepada orang yang menderita. Yesus peduli kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang kecil, rakyat jelata, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan apapun itu. Tuhan Yesus peduli kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu. Mungkin dia yang lumpuh ini berharap dapat memperoleh kesembuhan seperti orang-orang yang lain yang mengalami kesembuhan itu. Bagaimana cara mereka sembuh? Bisa saja dia merasa saya pun ingin sembuh seperti mereka, cara mereka sembuh. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda kepadanya. Ya, berbeda. Dikatakan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang yang lumpuh, orang yang sakit dikatakan di sini. Bangunlah, bagaimana mungkin dia bisa bangun kalau dia tidak bisa berdiri. Kalau dia sedang di dalam penyakit, atau kalau dia di dalam, dikatakan di sini, di atas tilam, karena
kelemahan yang dialaminya karena dia seorang yang lumpuh. Tetapi begitulah Yesus, cara Yesus untuk memberikan atau menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Orang yang lumpuh itu disuruh bangun. Firman Tuhan mengatakan, imanmu lah yang menyembuhkanmu. Bagaimana dia percayanya akan perintah yang diberikan oleh Tuhan kita. Bangunlah, maka dia bangun. Angkatlah tilammu, maka dia angkat tilamnya tanpa memikirkan kekurangannya. Tanpa memikirkan bahwa dia ada penyakit, ada kelumpuhan. Tetapi ketika Yesus perintahkan, bangunlah, bangkitlah, dan pulanglah ke rumahmu. Sungguh luar biasa dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selalu diingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya, mengimani firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu, maka dia turut saja. Ketika firman Tuhan mengatakan tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, maka dia tidak cari jalan yang lain. Tidak cari jalan yang lain. Dia hanya percaya itu. Saya percaya firman Tuhan. Saya lakukan itu, dikatakan di dalam dirinya. Dia tidak cari jalan yang lain. Dia hanya mencari jalan yang telah Tuhan Yesus katakan. Bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang-orang yang percaya kepadanya akan hidup di dalam kebenaran itu. Bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada anugerah yang lain selain daripada yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang rela mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk setiap orang yang berdosa. Untuk semua yang mau datang kepada Tuhan. Mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan emas. Tidak bisa dibeli dengan perak dan apapun itu. Tetapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ada banyak hal yang bisa menggoda orang untuk mundur dari imannya. Sehingga meninggalkan Yesus. Tawaran-tawaran dunia ini bisa saja membuatnya meninggalkan Yesus. Karena menurutnya hidup di dalam Tuhan membuatnya menderita. Tetapi bagi orang-orang yang setia, mereka tidak mempedulikan itu semua. Mereka lebih peduli akan upah yang mereka terima di masanya itu. Kehidupan yang selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Meskipun terkadang kita mengalami sakit penyakit, kesulitan-kesulitan hidup, tetapi kita harus tetap maju di dalam iman kita. Bila kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana Lazarus yang miskin itu tetap setia melakukan firman Tuhan. Tetap dia di dalam Tuhan. Tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak mau berbuat dosa. Bahkan dia mengutip makanan yang jatuh dari meja itu. Dia setia untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, marilah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Orang yang lumpuh ini, ketika Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya kita ikuti. Kasihilah musuhmu, dikatakan. Kasihilah sesamamu manusia. Tidak boleh membenci sesama kita. Mari kita lakukan itu. Kalau kita katakan kita tidak mampu atau belum mampu, kita punya tempat untuk mengadu Tuhan. Engkaulah yang memampukan saya untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita harus akui itu. Tetapi kita punya tempat yang
tidak terbatas itu. Sumber yang tidak terbatas itu. Yang penuh kemurahan. Yang selalu mencurahkan yang baik. Berlimpah kemurahan kita kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, mari setia di dalam hidup kita ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab Engkau selalu panjang sabar kepada setiap kami. Setiap kelemahan kami ya Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau selalu peduli akan setiap kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup kami masing-masing. Engkaulah yang memberikan sukacita, Engkau memberikan solusi yang terbaik, damai sejahtera bagi setiap kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami akan berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Say